Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Agus Nanda Krisnaditya, NIM 2013051016, Prodi Penerangan Hindu Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dari kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar merupakan kombinasi movement yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, dan buku itu sangat tebal. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Misalnya, berjalan yang merupakan kata dasar dari jalan mendapatkan awalan ber. Kemudian ada berkelanjutan merupakan kata dasar dari lanjut mendapatkan awalan ber, sisipan ke, dan akhirat an. Kemudian ada lukisan merupakan kata dasar dari lukis yang mendapatkan akhiran an, dan berbagai contoh lainnya. Imbuhan yang diserap dari unsur-unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Kemudian bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana, infrastruktur, antar kota, antibiotik, dan semi profesional. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awalan kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia yang ditulis dengan non tanda hubung Indonesia. Pan-Afrikanisme yang penulisannya pan tanda hubung Afrikanisme. Pro Barat, non-ASEAN, dan anti-PKI sama dengan contoh yang tadi. Kemudian jika bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awalan kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Penulisan Maha Pengasih dipisah penulisannya. Kemudian contoh lainnya, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Penulisannya juga sama, Maha dan Pengampun ditulis secara terpisah. Dan jika bentuk Maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa, ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Dan di sini Tuhan yang Maha Esa, penulisan Maha dan Esa ditulis secara terpisah. Kemudian yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, cumi-cumi, hati-hati, kupu-kupu, kura-kura, dan berbagai contoh lainnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kemudian kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Dan rak buku menjadi rak-rak buku. Kemudian yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata ialah kata lain dari frasa yang memiliki pengertian penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Frasa berbeda dari klausa, sebab klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikatif. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk ialah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, simpang 4, meja tulis, mata acara, cedera mata, dan berbagai contoh lainnya. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya.
Misalnya anak istri pejabat. Di sini penanda hubungnya terdapat antara anak dan istri. Kemudian ada ibu bapak kami, itu tanda hubungnya terdapat di ibu dan bapak. Kemudian gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, dan sebarluaskan. Kemudian gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai menjadi satu tanpa menggunakan spasi. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, dan lain sebagainya. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya ada kalanya, kacamata, kasat mata, sapu tangan, sebagaimana, kilometer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata merupakan pemisah huruf atau kelompok huruf dari kata. Sebelum melakukan pemenggalan kata, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah membedakan huruf vokal dengan huruf konsonan. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah menjadi buah, main menjadi main, niat menjadi niat, saat menjadi saat. Kemudian huruf diftong yaitu AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya pandai dipenggal menjadi pandai. Kemudian ada aula dipenggal menjadi aula, dan selain sebagainya. Kemudian jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak menjadi dipenggal bapak, lawan dipenggal la dan wan. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April dipenggal menjadi ap dan ril. Mandi dipenggal man dan di. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra dipenggal menjadi ul dan tra, infra dipenggal menjadi in dan fra, dan itu juga contoh lainnya. Gabungan huruf konsonan melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut dipenggal menjadi bang dan krut, bangsa dipenggal menjadi bang dan sa, dan sanggup dipenggal menjadi sang dan gup. Kemudian yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya berjalan dipenggal menjadi ber dan jalan, mempertanggungjawabkan dipenggal menjadi mem dan bertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi dipenggal menjadi bio dan grafi, yaitu biografi. Kemudian biodata dipenggal menjadi bio dan data. Kemudian yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya Pujangga Terakhir Keraton Surakarta bergerak R.NG Rangga Warisa. Kemudian yang keenam, kata depan. Kata depan merupakan
kata secara sintaksis atau tata atau susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat, dan atau keterangan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalkan di mana dia sekarang, kalimat di mana ditulis terpisah antara di dan mananya. Kemudian contoh lainnya, kain itu disimpan di dalam lemari. Penulisan di dalam lemari, di dan dalamnya ditulis secara terpisah. Kemudian yang ketujuh ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Bacalah itu penulisannya disambung antara baca dan lah. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Penulisan kata apapun, kata apa dan pun ditulis secara terpisah. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangka. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Kemudian harga kain itu Rp50.000 per meter. Kemudian yang ke-8 ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang pertama ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, AH Nasution yang berarti Abdul Haris Nasution. Kemudian ada W.R. Supratman yang merupakan arti dari Wage Rudolf Supratman. Kemudian ada S.SOS yang merupakan gelar sarjana sosial. Kemudian ada S.Com merupakan gelar sarjana komunikasi. Kemudian ada SDR merupakan kepanjangan singkatan dari saudara. Kemudian yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI yang merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada UI merupakan singkatan dari Universitas Indonesia. PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan PGRI merupakan Persatuan Guru Republik Indonesia. Jika singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama dari diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT yang merupakan singkatan dari perseroan terbatas. Kemudian ada SD yaitu sekolah dasar. Kemudian ada KTP, kartu tanda penduduk. SIM yang merupakan singkatan dari surat izin mengemudi. Kemudian singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM titik yang merupakan singkatan dari halaman. Kemudian ada DATA titik yang merupakan singkatan dari dan lain-lain. Kemudian singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya A.N yang merupakan singkatan dari atas nama. Kemudian ada S.D yang merupakan singkatan dari sampai dengan. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm merupakan singkatan dari sentimeter. Kemudian ada 1 liter. Kemudian kg merupakan singkatan dari kilogram, dan juga Rp singkatan dari rupiah. Kemudian akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIN merupakan singkatan dari Badan Intelijen Negara. Kemudian ada
LAN yang merupakan singkatan dari Lembaga Administrasi Negara, dan juga PASI yang merupakan singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog yang merupakan singkatan dari Badan Urusan Logistik. Kemudian ada Kowani yang merupakan singkatan dari Kongres Wanita Indonesia. Kemudian Kalteng yaitu Kalimantan Tengah, dan juga Suramadu yang singkatan dari Surabaya dan Madura. Kemudian akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemudian Pemilu, Puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 ada angka dan bilangan. Angka adalah kombinasi simbol digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Sedangkan bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Angka dibagi menjadi dua, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Contoh angka Arab itu sendiri ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian contoh angka Romawi ada I yang berarti 1, II, III, IV, V, VI, dan lain sebagainya. Kemudian bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Di sini 3 kali ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Penulisan 50 bus ditulis dengan angka. Kemudian, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa telah mendapat beasiswa dari pemerintah daerah, dan 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Penulisan 3 pemenang menggunakan huruf bukan angka. Kemudian apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Penulisan 250 orang peserta itu menggunakan angka. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Penulisan 250 juta rupiah menggunakan angka. Kemudian ada jika angka dipakai untuk menyatakan ukuran paling berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya 5 kg, 10 liter, itu ditulis menggunakan angka. Kemudian angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1/15. Kemudian ada Jalan Wijaya nomor 14. Semua angka di sana menggunakan angka, tidak menggunakan huruf. Kemudian angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Di situ semuanya ditulis dengan angka. Kemudian penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5.000, dan lain sebagainya. Kemudian ada bilangan pecahan, misalnya setengah atau 1/2 ditulis dengan 1/2, 1/16 digaris dengan 1/16,
3/4 ditulis dengan 3/4 dan lain sebagainya. Kemudian penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad XX atau artinya adalah abad ke-10. Kemudian ada perang dunia II yang artinya perang dunia kedua. Kemudian penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contohnya tahun 1950-an dan uang Rp5.000. Itu ditulis dengan kata tahun 1950-an. Kemudian penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan dan mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 2 juta rupiah. Di sana setiap penulisan angka itu menggunakan angka dan tidak menggunakan huruf. Kemudian penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50 yang artinya adalah Rp900.500.50. Kemudian bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya Kelapa 2, Raja Ampat, Simpang 5, dan 3 Raksa. Kemudian yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Penulisan kujual disambung antara ku dan jualnya. Kemudian, majalah itu boleh kau baca. Penulisan kau baca itu disambung tanpa ada spasi. Kemudian yang ke-11 kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Penulisan si pengirim itu dipisah antara si dan pengirim. Kemudian sang adik menatuhi nasihat sang kakak. Itu juga penulisannya dipisah. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Penulisan Sang Pencipta itu awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian pura dibangun untuk umat Hindu untuk memuja Sang Yang Widiwasa. Penulisan Sang Yang Widiwasa itu semua huruf depannya menggunakan huruf kapital. Demikian pemaparan materi dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.